Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Muhammadu. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Pak Kuningan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pak Kuningan, yang saya hormati juga CGP Angkatan 11 Ibu Siti Yulia Sofya, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan diseminasi modul 1.4. Puji dan syukur marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 program guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu berkat kepada kita Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan terutama kepada kita selaku umat agamanya yang insya Allah mendapatkan syafaat di amin amin ya Allah. Hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan pada kesempatan kali ini mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Intan Elsi Purwati SPD. Disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Sambutan dari Bapak Kepala SDN Pak Kuningan kepada Bapak Sahari, disilakan. Terima kasih kepada pembuat acara yang telah memberikan kesempatan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ustaz Guru yang saya hormati, Ibu CGP Ibu Siti yang saya banggakan, dan guru penggerak angkatan 10 yang saya hormati Pautis. Alhamdulillah, puji puji syukur kita panjatkan dari Allah yang mana pada hari yang berbahagia ini, di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya bisa berkenan hadir dalam rangka mendukung tugas daripada teman kita untuk mengadakan sosialisasi calon guru penggerak angkatan 11.
Tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami lembaga sekolah karena tahun kemarin alhamdulillah sudah meluluskan satu orang dan saat ini alhamdulillah Bu Siti sudah masuk tahapan yang pertama. Sudah barang tentu dalam pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak ini banyak sekali hal yang barangkali nanti akan dihadapi, akan dikerjakan sebagai target pemenuhan daripada tugas atau syarat menjadi calon guru penggerak. Sebetulnya ini adalah hal yang luar biasa. Ketika pemerintah telah berusaha menggelontorkan dana yang cukup besar, dan kalau kita hitung setiap calon angkatan itu sampai kita 20 juta per peserta. Dan alhamdulillah Bu Siti kemarin ketika mengikuti tes lolos. Dan mudah-mudahan ketika beliau memulai langkahnya, beliau bisa melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan itu nanti akan jumpai dari modul pertama sampai berikutnya. Dan salah satu bentuk kegiatan saat ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif. Dan mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memotivasi, memberikan support kepada teman kita sehingga saat ini kita bisa hadir bersama untuk memenuhi sebagai syarat dalam rangka pemenuhan kegiatan calon guru penggerak ini. Dan tentu ini banyak sekali manfaat yang akan dicapai, baik secara pribadi Ibu Siti, dan tentu ini adalah meningkatkan jenjang karir beliau. Karena jujur nanti ketika selesai mengikuti CDP, beliau akan memperoleh sertifikat menjadi naik jabatan, bisa kepala sekolah, juga bisa menjadi pengawas. Dan kepada rekan-rekan barangkali yang belum, yang masih muda-muda, silakan untuk mengikuti kegiatan daripada calon guru penggerak ini. Dan lebih besar manfaatnya ketika calon guru penggerak ini sudah tuntas, sebelum melewati kegiatan menerima tugas yang baru, alangkah baiknya ilmu yang diperoleh dari kegiatan selama menjadi guru penggerak ini bisa diterapkan di lingkungan kita, di sekolah kita. Jujur, ketika kita melangkah dan bersama-sama insya Allah dengan bisa bergerak, bisa menggerakkan dan akhirnya ada suatu perubahan, maka keberhasilan sekolah itu bisa cepat tercapai. Barangkali itu saja, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua dan juga khusus kepada Ibu Siti yang telah memulai langkah awal kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi atau aksi nyata pada CDP dimulai. Terima kasih atas perhatiannya dan diakhiri kalau mau pikir maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diseminasi dari modul 1-4 yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Widya Sosial SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11, mohon maaf, disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Baiklah, saya Wabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kuningan, eh, pada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 4 Kuningan dan para guru yang saya hormati. Pada hari ini saya mengadakan diseminasi budaya positif, yaitu memenuhi tugas aksi nyata. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama nanti istilahnya berkolaborasi ya, Bapak Ibu semuanya dengan saya. Nanti kita bedah di sini mengenai budaya positif, di mana budaya positif ini adalah materi yang sudah saya pelajari di modul 1 ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, diseminasi ini yaitu untuk menyebarkan penanaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini saya ingin bertanya pada Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Adakah yang tahu budaya positif? Ya, gimana Ibu? Budaya positif adalah budaya yang biasa dilaksanakan dengan membekas pada anak, di mana budaya itu baik gitu ya. Kemudian contohnya kita juga sudah mulai barangkali sholat duha bersama gitu ya. Kemudian sebelum pulang sholat duha dulu sehingga anak tahu tanggung jawab dia dan apa yang baik menurut semuanya barangkali. Ya, terima kasih Ibu. Nah di sini betul apa yang sudah dikatakan oleh Bu Didin bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita laksanakan. Nah di sini untuk budaya positif sendiri, budaya positif sendiri nanti akan saya jelaskan setelah kita ice breaking terlebih dahulu. Kayak ada semuanya ya. Soalnya nanti kakak ini lumayan materinya dan sudah siap supaya Bapak Ibu tidak ngantuk. Kita akan ice breakingnya itu berhadapan-hadapan. Silakan. Bagi yang Bapak-bapak silakan baik. Silakan Bapak Ibu semuanya berhadapan dengan rekannya. Supaya nantinya untuk bulan jadi kita breaking dulu. Baik, silakan berhadapan-hadapan Bapak Ibu semuanya. Perhatikan wajah temannya dengan baik-baik. Perhatikan wajah temannya baik-baik. Kemudian Bapak Ibu semuanya silahkan tertawa kepada temannya. Tertawa kepada temannya. Kemudian katakan bahwa saya sangat bangga terhadap teman saya. Silahkan. Saya sangat bangga terhadap teman saya. Iya. Silakan Bapak Ibu, terima kasih ya. Ya, dikasih gitu dulu ya. Nanti makan guys. Ya, baiklah Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai acaranya, di sini saya ingin terlebih dahulu kita mengadakan kesepakatan dalam forum diseminasi ini ya. Di sini saya sudah memberikan satu kesepakatannya yaitu menghargai pendapat teman. Silakan Bapak Ibu selain menghargai pendapat teman, apalagi kesepakatan dalam forum ini? Silakan yang kedua Bapak. Ya gimana Pak? Ya tidak boleh sambil merokok. Oke.
Oke, kemudian apa lagi? Sambil makan saja boleh. Oh, sambil makan aja boleh. Boleh main HP. Iya, iya, Apa? tidak boleh main HP kata Pak Bos. Oh iya, tidak boleh main HP, berarti HP-nya dinonaktifkan ya, atau minimal di silent seperti itu. Ya, kemudian apa lagi? Memperhatikan narasumber ya. Oh iya, memperhatikan narasumber dengan seksama gitu ya Bu ya. Oke, ada lagi? Oh iya, sebentar. Gimana Bu Dwi? Berisik. Ya, tidak boleh berisik ya. Berarti kita harap tenang dalam mengikuti acara destinasi ini. Ada lagi? Ya, harus memperhatikan atau mengikuti dengan tenang dan senang hati. Ya. Baiklah. Nah di sini tadi kita kesepakatannya yang pertama menghargai pendapat teman, kemudian tidak boleh merokok, memperhatikan narasumber, tidak boleh berisik atau tenang gitu ya, dan mengikuti dengan senang hati. Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan senang hati. Baik, selanjutnya. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini yang sudah saya pelajari itu mengenai budaya positif. Apa saja sih konsep inti dari budaya positif itu? Yang pertama yaitu merubah paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan di situ. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih maksud dengan paradigma baru? Di sini kita mungkin pembelajarannya kalau misalnya dari awal kita pembelajarannya monoton atau misalnya lebih cenderung kepada teacher center atau juga lebih cenderung kepada pembelajaran yang masih tradisional gitu. Nah di sini ada yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dari Bapak Ibu semuanya, adakah yang memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi itu? Bagaimana? Ya silakan Bu Dwi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sekarang sudah tidak terdiferensiasi, tidak boleh lagi ya. Karena kalau berdiferensiasi sudah mengatakan nanti berbeda gitu. Kalau terdiferensiasi memang dari awalnya anak sudah berbeda-beda. Prinsip pembelajaran terdiferensiasi akan mengatakan siswa itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya, disesuaikan dengan standar dari belajarnya, kemudian dari sifat anaknya seperti itu. Terima kasih Bu Dwi. Ada lagi yang ingin menambahkan? Bapak Ibu semuanya? Ada? Ya, Pak Ulis? Sama? Tes. Cek. Ya, jadi itu ya. Bahwa pembelajaran tadi ada alamat sedikit bahwa sekarang sudah terdiferensiasi itu. Berarti pembelajaran di sini yaitu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Memang pada saat ini pada dasarnya kita dalam pembelajaran itu yaitu harus mengetahui dulu kebutuhan anak itu seperti apa. Nah di sini untuk paradigma pembelajaran paradigma pembelajaran dengan paradigma yang baru ini kita bisa mengetahui lah bahwa pembelajaran itu dirancang dengan menggunakan pembelajaran yang terdiferensiasi atau bisa dikatakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kemudian di sini juga pembelajaran ini diwujudkan untuk apa? Mewujudkannya itu untuk menjadi pelajar profil untuk menjadi profil belajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui di sini bahwa profil belajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga,
berkreatif, kemudian yang keenam berpikir kritis, bernalar kritis. Ya Bapak Ibu guru yang hebat, kita kasih aplaus dulu semuanya. Alhamdulillah ya, bahwa Bapak Ibu guru semuanya itu sudah mengetahui apa saja profil pelajar Pancasila. Nah di sini dalam pembelajaran sendiri, yaitu khususnya kepada teori kontrol di sini, bahwa menurut Dr. William Glaser ini ada miskonsepsi dalam teori kontrol. Yang pertama itu yaitu ilusi mengontrol murid. Seperti yang kita ketahui lah bahwa murid itu pengennya nurut sama kita, gitu kan? Apapun kita mengajarnya seperti apapun itu bahwa murid itu adalah seseorang yang harus mengikuti apa kata saya. Gitu, seperti itu. Itu miskonsepsinya. Kemudian yang kedua yaitu ilusi tentang penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah ini tentang penguatan positif dan efektif. Itu seperti apa? Bahwa ketika kita menguatkan anak dan sudah menguatkan anak, bahwa belajar itu penting. Kita mengatakan seperti itu. Bahwa belajar itu penting buat masa depan kalian. Nah itu menurut kita adalah penguatan yang positif. Dan itu kita anggap sebagai sesuatu yang efektif dan bermanfaat. Tapi itu belum tentu bisa diterima oleh siswa kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahwa ilusi kritik dan membuat rasa bersalah itu menguatkan karakter. Kita seringkali mungkin ya kalau misalnya di kelas ada anak yang bersalah, nah itu tuh gara-gara kamu, gitu kan? Kita selalu mengatakan bahwa itu gara-gara kamu, jadi teman kamu seperti ini, akhirnya jatuh dan lain sebagainya. Nah di situ itu kita sedang membuat anak itu merasa bersalah, gitu kan ya? Dan kita berpikir bahwa ketika kita mengatakan seperti itu akan menguatkan karakter siswa. Nah ini miskonsepsinya itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kita sebagai guru itu merasa bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Itu kan, kalau anak tidak mau ya harus mau. Itu kita akan mengatakan bahwa ya kamu harus mau. Gitu kan, apa yang sudah dikatakan sama ibu ya harus diikuti. Itu miskonsepsinya. Kemudian rasanya. Nah di sini, jadi kita bisa mengubah paradigma ini, gitu kan ya, dengan pendekatan teori kontrol, yaitu menurut Stephen R. Covey, gitu ya. Di sini beliau itu mengatakan bahwa ada stimulus respon yang berhubungan dengan teori kontrol. Yang kalau stimulus responnya itu realitasnya itu atau kebutuhannya itu sama, tapi kalau misalnya kita melihat sesuai dengan kebutuhan anaknya itu padahal berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat itu hal yang sama. Kita bahkan kalau di kelas itu menganggap semua murid itu sama, padahal mereka itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kita juga mencoba untuk mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Biasanya guru kayak gitu ya, bahwa kita berpikirnya positifnya seperti ini, gitu. Anak juga harus berpikir sama dengan kita. Belum tentu, gitu kan ya. Karena di sini mungkin setiap anak itu mempunyai pandangan yang berbeda, bahkan kita pun dengan rekan sejauh itu pasti mempunyai pandangan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku buruk, dilihat sebagai sesuatu yang salah. Mungkin awalnya kalau anak, gitu kan, sering keluar masuk kelas, menurut kita itu salah, gitu kan. Tapi mungkin ada sesuatu kebutuhan yang belum kita penuhi kepada mereka. Nah di sini makanya menurut teori kontrol sendiri bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti halnya kita mau melakukan sesuatu pasti itu ada tujuannya. Kemudian yang selanjutnya itu orang lain bisa mengontrol saya. Itu seperti itu ya kalau menurut stimulus respon. Padahal di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita mengontrol anak didik kita itu belum tentu bisa kita kontrol, gitu kan. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada kenyataannya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. So kalau misalnya kayak gitu, nanti sama itu tidak akan diberi nilai lulus. Nah kadang-kadang seperti itu ya. Ada bujukan-bujukan di mana sama halnya kita memaksakan. Kalau misalnya menurut teori ini bahwa kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru.
Kemudian yang terakhir itu model berpikir antara menang dan kalah. Kalau kita jadi guru jangan sampai kalah dengan murid, kan itu ya kita berpikirnya. Tapi itu adalah suatu hal yang memang keliru gitu. Dan yang seharusnya itu bahwa kita berpikirnya ya dua-duanya memang ada punya tujuannya masing-masing. Baiklah. Nah, di situ tadi yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Menurut Bapak Ibu semuanya, apa itu disiplin positif? Ya, gimana Pak Utis? Disiplin positif itu sesuatu yang dilaksanakan oleh siswa, kemudian hal tersebut berdasarkan dari dirinya sendiri dengan tanpa kita mempermainkan, tapi memang hal-hal itu keluar dari diri siswa itu sendiri dan itu terus berlanjut menjadi hal yang baik. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Otis. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, boleh Ibu, mangga. Disiplin positif ini di mana anak itu dia berada sesuai dengan aturan yang ada sehingga menciptakan suasana yang tertib. Terima kasih atas tambahannya. Nah, kira-kira disiplin positif apa yang sudah kita terapkan baik itu dalam diri kita ataupun pada murid-murid kita? Ada yang sudah kita terapkan pada saat ini? Ya, gimana Bapak? Apa saja Pak? Kembali tentang pengertian disiplin positif, artinya suatu bentuk disiplin secara mandiri yang langsung sasarannya adalah pada siswa didik, di mana di situ diharapkan pembentukan karakter lebih siswa akan tertanam terus ketika sifat disiplin itu sudah diterapkan oleh guru. Sebagai contoh misalnya penanaman masalah disiplin kebersihan. Alhamdulillah siswi untuk sekolah kita sudah mulai sadar sendiri tentang kebersihan. Kemudian yang kedua tentang disiplin pakaian atau disiplin cara menghemat air dan sebagainya, karena sudah terbiasa untuk melaksanakan di program Adiwiyata. Jadi saya terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ini bisa saya jelaskan. Baik, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah di sini juga kalau misalnya kita lihat tadi yang sudah Bapak sampaikan juga betul bahwa memang kita itu sudah menerapkan kedisiplinan ya, disiplin positif di sekolah kita, yaitu dengan adanya tadi berpakaian, gitu ya, baik guru ataupun murid. Kemudian juga kita selalu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian juga kita juga secara tidak sadar bahwa kita juga sudah menerapkan 5S gitu ya. 5S itu apa Bapak Ibu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya betul sekali. Dan kita juga sudah mengadakan kegiatan gerbang berkah. Nah di sini juga pembiasaan-pembiasaan yang memang sudah kita laksanakan. Jadi secara rutin dan itu menjadi kebiasaan untuk kita, gitu kan? Dari mulai sholat duha bersama-sama, kemudian yasinan dan juga terakhir yaitu dengan makan bersama. Ya untuk disiplin positif sendiri, ini disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar, yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinannya. Yang kedua, disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengontrol murid dalam melakukan tindakan apapun. Dan di sini juga secara tidak langsung kita sudah memberdayakan murid bahwa murid itu melakukan itu tanpa imbalan ataupun mengharapkan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Itu seperti itu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, dalam disiplin sendiri di sini terdapat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa?
yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Baik itu sifatnya secara universal dan kita di sini dihubungkan dengan lintas agama, suku, bahasa maupun latar belakang yang berbeda-beda. Nah di sini nilai kebajikan ini berhubungan dengan apa? Yaitu berhubungan dengan nilai profil pelajar Pancasila. Nah nilai-nilai kebajikan sendiri menurut Bapak Ibu, contohnya itu apa sih? Contoh nilai kebajikan yang kita sendiri kalau misalnya ke anak didik kita itu sering mengatakan bahwa kamu harus begini ya, bahwa perbuatan seperti ini itu begini-begini. Menurut Bapak Ibu nilai kebajikan itu seperti apa contohnya? Berarti kan nilai-nilai kebaikan. Ya, contohnya apa? Silakan Ibu. Contoh perbuatannya itu bagaimana ya? Contoh perbuatannya. Misalnya dalam untuk kelas 1 ya. Misalnya ya, contoh perbuatan nilai kebajikan yang biasa diajarkan di kelas 1 itu sebenarnya banyak ya. Misalnya ketika ada anak yang yang tidak membawa pensil ya. Ada anak yang tidak membawa pensil. Kemudian ada seorang anak membawa pensil banyak. Nah ketika itu kita hampiri anak yang membawa pensil itu. Nah, kamu membawa pensil lebih dari 1 ya, boleh kan dipinjamkan kepada temannya. Itu seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Berarti di situ nilainya berbagi dan membantu ya Bu ya. Iya. Ada lagi? Silakan Ibu. Beberapa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Kira-kira nilai kebajikannya itu apa? Saling menolongkah? Di kelas Ibu yang Ibu terapkan itu apa? Nilai kebajikan yang diterapkan di kelas Ibu? Apakah saling menghormati, menghargai? Yang ada juga saling menghormati, saling menghargai, dan menerapkan kelas. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang sudah diterapkan mungkin dari Ibu? Pembayaran. Asalkan setiap 1 minggu sekali, jadi dari hari Sabtu. Nah berarti di situ nilai kebajikan yang selanjutnya yaitu saling bekerja sama ya Bu ya, saling bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk pikir bersama. Nah ini yang tadi Ibu Bapak Guru sebutkan itu, ini ada pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah seperti misalnya bekerja sama, ada pada nilai gotong royong, kreatif gitu kan ya. Kalau berpikir kreatif itu kita ada inisiatif untuk membantu teman. Kemudian mungkin ada bernalar kritis, kita berarti menghargai pendapat-pendapat anak yang ingin mengemukakan pendapatnya terhadap temannya ataupun terhadap gurunya. Kemudian mandiri, tadi mandiri itu berarti punya kesadaran ya Bu ya. Ketika sudah mereka diberikan jadwal piket, mereka piket bersama-sama ya Bu ya setiap 1 minggu sekali itu bergilir. Kemudian di sini ada tadi berdoa, betul yang dikatakan oleh Ibu Evi bahwa kita juga harus menerapkan perilaku religiusnya, yaitu sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global. Tadi betul juga yang sudah disampaikan bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia dan apa sih yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia? Menurut Bapak Ibu semuanya, kalau kebutuhan dasar manusia itu apa kira-kira? Mungkin Ibu kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar manusia maksudnya itu adalah sebelum makanan, terus tempat tinggal, termasuk dari kebutuhan dasar kita. Dan ini pokoknya juga termasuk kebutuhan dasar. Dan yang paling penting adalah makanannya yang sama minuman yang mendukung sehari-hari. Kemudian menurut Bapak Ibu sendiri, apa sih kebutuhan dasar anak-anak
atau misalnya murid-murid kita dalam pembelajaran sendiri. Silahkan, Ibu. Kasih sayang, kemudian contoh mungkin perilaku yang baik, dan motivasi agar dia semangat untuk belajar. Ada lagi? Ada lagi yang ingin menambahkan? Yang lain? Silakan, Ibu Intan. Apalagi Bu? Salah satunya mungkin perhatian dari guru di kelas maupun di ruang sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Betul sekali ya, bahwa kebutuhan dasar manusia ini yang pertama pastilah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita mau makan, mau minum, gitu kan, itu harus. Kalau misalnya kita tidak memenuhi kebutuhan itu, maka untuk melakukan aktivitas apapun kita tidak akan pernah bisa, gitu kan ya. Nah ini jadi untuk yang pertama itu yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua tadi kasih sayang, betul sekali Bapak Ibu semuanya, bahwa ketika kita selaku manusia itu pasti pengennya disayangi, kemudian kita juga diterima, gitu kan ya, diakui oleh orang lain, gitu, sehingga di situ timbullah rasa saling membutuhkan satu sama lain, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu penguasaan. Mungkin di sini anak didik kita itu sering merasa bahwa ketika mereka mendapatkan nilai yang bagus, wih, saya alhamdulillah Bu, nilainya bagus Bu, hari ini Bu, pelajaran ini Bu. Nah itu berarti adanya penguasaan dalam dirinya, bahwa anak itu menguasai pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian juga di situ ada anak yang pengennya memimpin aja, Bu, aku aja yang jadi pemimpin Bu, gitu, karena merasa bahwa dirinya ini mampu untuk memimpin, bahkan untuk doa saja kan seperti itu ya Bapak Ibu kalau di kelas. Nah itu untuk berdoa pada pengennya saya semuanya pengen ke depan. Itu tapi hal yang baik untuk mereka gitu, bahwa mereka itu mempunyai penguasaan dalam dirinya gitu, mempunyai skill yang ada dalam dirinya. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Nah anak kalau misalnya di sini kita sering lihat sendiri bahwa mereka itu sering merasa ingin bebas, gitu kan, ingin bebas, bahkan ketika sudah belajar sudah bisa pengennya keluar kelas dan lain sebagainya. Nah ini di sini anak itu sering merasa bahwa saya ingin mencoba hal-hal baru atau bahkan penasaran. Sekarang di luar lagi pada ngapain ya dan lain sebagainya. Itu yang membuat mereka merasa bahwa mereka itu ada rasa penasaran untuk melihat kejadian atau sesuatu hal yang ada di luar kelas. Kemudian di sini anak pun di sini mengendalikan arah diri. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada anak yang kalem gitu kan ya, kemudian mereka ini ketika misalnya sudah selesai mengerjakan tugas, kadang ada yang ngobrol dengan temannya, yang penting saya tidak keluar dari kelas, gitu kan. Ya, itu bisa mengarahkan dirinya untuk tetap berperilaku baik. Gitu. Kemudian yang kelima kesenangan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, karena tadi materinya sudah begitu banyak, sekarang kita lanjut pada SDT. Nanti Bapak Ibu semuanya tangannya begini. Kalau misalnya begini buka ya, kalau begini tutup. Nanti buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Gitu ya. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2 tangan, betul. Karena saya tangan yang itu pegang jadi 1 tangan. Siap ya? 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah. Ya.
sebagai manajer, dan yang terakhir yaitu sebagai pemantau. Baiklah Bapak Ibu, nah ini kalau misalnya kita di sini bisa mengetahui bahwa kalau misalnya kita ada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah, berarti kita itu sudah menjadikan anak didik kita itu mempunyai identitas yang gagal, dan juga nanti akan perilaku kontrol mereka itu akan negatif. Kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau, dan manajer, maka itu akan menimbulkan identitas yang baru yang lebih baik dan berhasil untuk siswa, dan di sini akan menimbulkan kontrol secara positif untuk diri mereka. Nah di sini kalau misalnya sebagai penghukum biasanya menghakik, menyakiti, menyindir. Kalau misalnya pembuat orang merasa bersalah, biasanya ceramah, terus dengan perasaan kecewa, gitu kan? Kalau misalnya kita sebagai teman itu biasanya membuat alasan kepada murid kita supaya murid kita itu mau, gitu kan ya, mau mengikuti apa yang diinginkan oleh kita. Kalau misalnya pemantau biasanya melihat, mengukur sejauh mana peserta didik. Kemudian kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan di mana pertanyaan itu untuk membuat penguatan kepada siswa. Nah contohnya kalau misalnya ini, kalau kamu tidak melakukan, saya akan, nah biasanya itu penghukum. Saya merasa kecewa, atau kamu sudah melakukan ini membuat ibu atau bapak kecewa. Kemudian kalau misalnya teman biasanya, ya udah nanti gitu kan, ibu bantu beresin lah, atau ayo sini nak gitu. Biasanya ada kata-kata seperti itu. Kalau pemantau biasanya coba apa peraturannya, coba kalian itu kalau misalnya begini berarti konsekuensinya apa, itu biasanya pemantau. Kalau misalnya manajer biasanya kita memberikan dulu keyakinan, coba apa yang kita yakini gitu kan. Kemudian di sini bahwa manusiawi lah ketika orang melakukan kesalahan atau kehilapan seperti itu. Nah di sini bahwa ada contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol di sini. Contohnya misalnya ada murid kita yang makan di kelas. Pernah ada tidak Bapak Ibu? Pernah ya? Pernah ya? Ya, sedang makan itu di kelas. Kalau misalnya kita sebagai penghukum posisinya, biasanya kamu tidak boleh istirahat karena tadi kamu ketika belajar makan di kelas. Nah itu berarti kita sudah menghukum mereka. Atau bahkan keluar dari sini karena kamu sudah makan di kelas ketika belajar. Kesana. Nah biasanya kita ada kata-kata itu seperti itu terhadap anak kita. Kalau misalnya membuat merasa bersalah, biasanya ibu kecewa sama kamu karena kamu tidak menghargai ibu. Ibu sedang mengajar kamu, malah kamu makan di kelas. Itu biasanya seperti itu. Itu akan membuat anak merasa bersalah. Oh iya ya, kata gitu. Kemudian kalau misalnya sebagai teman, ayolah, ibu kan sudah bilang jangan makan di kelas. Biasanya kalau teman kayak gitu, kan? Ibu udah bilang sama kamu kan, ketika sebelum belajar sebelum makan di kelas ya. Nah itu biasanya sebagai teman seperti itu. Kalau misalnya sebagai pemantau, nah ini kamu sudah melanggar aturan kelas nih, gitu kan? Kamu tahu nggak konsekuensinya kalau makan di kelas itu apa? Itu biasanya ada kata-kata seperti itu. Nah nanti ibu catat ya. Biasanya kalau pemantau begitu, ibu catat ya. Ini sebagai kesalahan kamu loh. Ini kesalahan kamu yang pertama. Biasanya seperti itu. Kemudian di sini, bagaimana kalau sebagai manajer? Biasanya kalau sebagai manajer itu, dia itu berarti menguatkan terlebih dahulu dengan kata-kata, kamu tahu kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Bisa seperti itu ya. Terus bagaimana cara kamu memperbaikinya? Atau bisa tambahkan, ibu tahu bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang mungkin kamu juga melakukan kesalahan ya, sama. Nah di sini dari kelima posisi kontrol di sini ada satu posisi kontrol di situ. Posisi kontrol seorang guru yang paling baik, yaitu sebagai manajer, gitu kan? Kenapa di sini sebagai manajer? Karena itu dapat membantu murid kita dalam bertanggung jawab atas dirinya. Kemudian juga selain itu kita mendapatkan solusi dari permasalahan murid kita
kita tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, saya mau bertanya. Coba menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol di kelas ketika kita menghadapi permasalahan atau misalnya kasus atau misalnya anak melakukan sesuatu, kira-kira apa yang sudah pernah Ibu pakai dari kelima posisi kontrol ini, Ibu? Bu Em, silakan. Ada anak yang suka pinjam itu tapi yang anaknya Tidak kembalikan, ya. tapi kan laporan terus dikasih tahu sama gurunya kalau misalkan pinjam sama teman harus dikembalikan tanpa harus bertanggung jawab, jangan sampai dikembalikan atau dilempar gitu, harus sopan, harus terima kasih. Berarti Ibu ada di posisi yang mana, Bu? Dari kelima itu, apakah sebagai teman, sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai manajer, atau sebagai pemantau di situ? Kalau dari yang Ibu sebutkan, yang lain barangkali ada? Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Em, sebagai apa? Sebagai pemantau. Ya, ada lagi yang berbeda? Tadi katanya harus dikembalikan lagi ya, gitu. Iya. Ya. Baik. Berarti di sini Ibu Em berperan sebagai pemantau ketika menghadapi permasalahan. Kalau Bu Intan bagaimana? Lebih cenderung yang mana yang sering digunakan? Lebih sering memanage. Memanage ya. Jadi Terus memberikan iya. mengatur ya, kemudian memberikan solusi gitu ya. Bu, ya. Betul. Ya alhamdulillah ya, berarti sudah baik ya memberikan solusi dari permasalahan. Jadi tidak hanya menanyakan saja, tapi memberikan solusi. Kalau Pak Ganjar bagaimana Pak? Kalau saya suka sebagai teman. Sebagai teman? Ya. Iya. Karena kan khususnya di pembelajaran PJOK itu harus bisa lebih sebagai teman gitu, supaya biasanya suka ada yang suka pas pembelajaran PJOK suka gak mau belajar pengen ini, jadi kita memposisikan sebagai teman. Berarti kalau Pak Ganjar di sini karena pelajaran PJOK gitu, jadi otomatis lebih cenderung kepada posisi sebagai teman ya Pak ya, kepada anak. Kalau Pak Ridwan bagaimana Pak? Kalau saya juga tidak jauh berbeda dengan Pak Ganjar, ya saya posisikan saya ketika mengajar itu sebagai teman. Karena apa? Ketika kita memposisikan sebagai teman, anak akan terbuka. Karena di pembelajaran olahraga itu kan pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Sehingga ketika posisi menjadi teman, ketika anak mempunyai hal-hal yang dalam artian mempunyai tanda petik sakit penyakit ketika berolahraga, anak akan bercerita dan tidak sungkan untuk bercerita pada gurunya. Ini seperti itu. Terima kasih Pak Ridwan. Bapak bagaimana? Karena Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana memposisikan Bapak terhadap kita sebagai guru-guru di sini Pak? Sama mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Kalau tadi kan kesalahan siswa untuk manajer kepala sekolah itu, saya memperlakukan teman-teman itu kan pertama sebagai satu keluarga, ikatan keluarga, kemudian yang kedua itu sebagai teman, sehingga ketika ada permasalahan dia itu tidak akan merasa sungkan dan tidak merasa malu karena dianggap satu keluarga. Bisa jadi. Berarti Bapak memposisikan sebagai kepala sekolah itu sebagai teman ya Pak? Iya. Kemudian Pak Atik bagaimana Pak? Sebagai apa? Iya, posisi Bapak sebagai apa? Iya. Dulu atau sebagai Guru. teman? Sebagai guru. Kalau saya di kelas Ya. mesti memposisikan sebagai antara anak dan orang tua, karena biar ada kebebasan anak itu menggunakan pendapat atau bebas berbicara, ya. Tapi kadang-kadang ya gitu mengeluarkan aura tuanya gitu ya. Ya ada sok terapinya gitu buat anak. Kan kadang-kadang harus variasi kan kita memberikan ajaran atau memberikan apa namanya
nyambung sama tahan ada katanya gitu ya, tahan itu harus ada variasi antara keras ataupun lunak ataupun halus gitu ya. Jadi itu saya posisikan sedikit sebagai orang tua keras. Terima kasih Pak Tik. Kemudian Ibu Evi, bagaimana Ibu memposisikan diri Ibu sebagai guru di kelas ketika anak ada yang bermasalah? Lebih ke menerapkan yang manajer Bu. Ya, jadi ketika ada masalah kita memberi solusinya. Sebaiknya anak tidak boleh seperti ini dan seperti ini. Itu Bu. Ya. Terima kasih Bu Evi. Bu Titi, silakan Bu. Mungkin sama ya, sebagai juga di mana memposisikan saya sebagai manajer barangkali ya, untuk memberitahu bahwa ini kewajibannya, apa kewajibannya, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia itu punya masalah. Oh, saya itu ini kemudian yang perbaikinya. Jadi ini kalau boleh jujur ya, kalau yang memang pernah saya lakukan untuk di kelas 1 itu 5-5-nya pernah saya lakukan ya. Hukum juga pernah ya. Karena kenapa? Tergantung situasi mungkin ya. Mungkin tapi ternyata setelah tahu kegiatan ini ya, mungkin kita harus di posisi yang memang membuat anak tidak merasa bersalah ya. Mungkin insya Allah kedepannya akan istilah lebih baik untuk menangani ketika ada anak yang melakukan kesalahan, karena ternyata di lapangan itu tidak mudah, apalagi menghadapi anak kelas 1 luar biasa. Jadi terkadang di posisi sebagai apa ya, menghukum anak gitu supaya jerah seperti itu, sudah melakukan semuanya itu sudah. Tadi mungkin itu kekurangan saya ya, mungkin itu ya. Kalau teman-teman sih kayaknya enggak ya, mungkin karena memang ya manusiawi mungkinnya ketika kita emosi bisa jadi menghukum supaya anak itu kapok gitu ya. Tapi ternyata itu memang salah ya. Mungkin contoh biasanya akan kita pilih yang lebih bagus dari manajer, dari sampai ke mana ya, sebagai teman dan sebagainya gitu ya. Itu jujur saya itu ya. Ibu, terima kasih atas kejujurannya Ibu. Mungkin ini juga sebagai pembelajaran buat kita. Kalau Bu ya sebagai guru agama, bagaimana Bu menerapkan posisi Ibu di kelas ketika ada masalah? Ya, kalau saya pribadi ya Bu ya, kalau misalkan saya mengajar di kelas itu mungkin kebanyakan saya tuh menerapkannya sebagai teman, karena berkreasi ya, karena saya mengajar 1, 2, 3 itu anak-anak itu berkreasi banget. Jadi untuk menghadapi anak itu mungkin ada yang dijadikan teman, atau mungkin ada anak yang sedikit ya melawan gitu, mungkin akan ada diperlakukan seperti apa, ada sedikit hukuman agar dia bisa bertanggung jawab dan lain sebagainya, tergantung kondisi berbeda. Terima kasih pada Bapak Ibu guru semuanya ya, alhamdulillah atas kejujurannya. Terima kasih, ini mudah-mudahan sebagai pembelajaran untuk kita. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini ada keyakinan kelas atau sekolah. Nah, di sini untuk keyakinan kelas itu, yaitu kalau misalnya kita di kelas itu pasti akan memberikan keyakinan kelas atau membuat kesepakatan keyakinan di dalam kelas kita. Nah, di sini posisi guru itu bagaimana sih? Nah, di sini kalau posisi guru itu harus berperan sebagai pembentuk ya keyakinan dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, nanti kalau misalnya di kelas kita membuat keyakinan kelas beda ya Bu ya, dengan kesepakatan kelas itu beda. Kalau keyakinan kelas itu keyakinan apa sih yang ingin ditumpulkan gitu kan di kelas kita. Ini di sini kita harus ada kesepakatan antara murid dan guru, tidak boleh sebelah pihak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu biasanya pernyataan-pernyataan yang universal. Dalam artian universal itu general yang mudah diingat oleh anak. Misalnya saling menghormati dan menghargai, biasanya itu yang sering diingat sama anak. Kemudian juga ini harus dipahami juga dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah, baik itu di kelas ataupun di lingkungan
seperti itu. Nah ini ada contoh. Di sini saya menerapkan atau membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, ini saya memberikan keynote itu kepada anak-anak. Ini kalau anak-anak kelas atas ya, Bapak Ibu, berbeda nanti kalau kelas bawah. Mungkin kalau kelas bawah bisa disampaikan secara lisan. Kalau kelas atas saya beri keynote kepada mereka, kemudian mereka menuliskan satu saja, satu keyakinan kelas yang akan mereka nanti buat di kelasnya sendiri. Nah, nanti setelah itu anak-anak itu menempelkan keynote-nya itu di papan tulis. Nanti kita bacakan satu persatu apa saja yang dituliskan sama mereka. Kalau ada persamaan, ya berarti nanti kita samakan, gitu kan? Kalau misalnya ada yang berbeda, kita tuliskan. Nah, di sini untuk keyakinan kelas yang sudah saya buat, itu di situ udah ada kesepakatan di antara murid dengan saya sebagai gurunya. Dan di sini untuk istilahnya menguatkan bahwa keyakinan kelas kita ini harus diikuti oleh anak-anak, yaitu dengan cara ditandatangani Bapak Ibu oleh ketua kelasnya, gitu kan? Bahwa tidak hanya kita saja, tapi memang sudah kesepakatan bersama. Kemudian, nah di sini ada contoh keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di kelasnya. Ini yang misalnya keyakinan di kelas 6, ini saya searching ya. Kalau misalnya saya itu ada yang di kelas 4 yang saya buat, yaitu yang pertama kita bersikap baik dan jujur. Kemudian kita saling menghormati dan menghargai, kita saling menjaga kebersihan kelas, kemudian saling membantu, kita belajar dan bermain dengan aman. Ya, kemudian di sini juga kita meminta maaf ketika kita berbuat salah kepada orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu juga boleh menerapkan keyakinan kelasnya. Kalau misalnya antara ibu dan bapak, boleh di sini ditambahkan datang tepat waktu, hormati guru, dan ini kan tergantung anak-anaknya menuliskannya seperti apa. Kemudian mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian juga di sini merapihkan buku yang sudah dibaca, tidak makan dan minum di dalam kelas, gitu kan, membuang sampah pada tempatnya, bermain istilahnya harus dengan aman dan lain sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu tanyakan langsung pada anak-anaknya seperti apa keyakinan kelas yang ingin diterapkan di kelasnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Yaitu segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab dalam hal apa? Yaitu dalam hal di sini mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dan istilahnya mencari solusi bersama-sama untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapinya. Nah, di sini untuk segitiga restitusi sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, itu keyakinan kelas itu yang bisa kita terapkan nanti ketika anak berbuat kesalahan. Kemudian, nah di sini apa sih menstabilkan identitas itu apa? Nah di sini kalau menstabilkan identitas itu yaitu bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Gitu. Jadi anak itu jangan selalu disalahkan bahwa kamu udah tahu salah, tetap aja kayak gitu. Atau kamu melakukan itu lagi dan lain sebagainya. Itu adalah proses pembelajaran dan mungkin tidak satu kali kita melakukan tahapan segitiga restitusi ini anak langsung merasa bahwa saya harus memperbaiki. Tapi ini proses belajar yang kedepannya memang harus terus kita lakukan sampai anak berubah ke arah yang lebih baik. Nah di sini biasanya kalau misalkan untuk menstabilkan identitas itu ada kata-kata berbuat salah itu wajar. Tapi kita garis bawahi ya, kita jelaskan lagi bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu mungkin
dengan bijaknya kita mengatakan seperti itu. Nah di sini juga kalau misalnya ada dua orang yang saling bertengkar, bapak ibu itu tidak mau, gitu kan, mencari siapa yang salah di antara kalian berdua. Tapi bapak atau misalnya ibu itu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini bisa kita terapkan kata-kata seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya kita bisa mengatakan hal ini memang bisa dilakukan secara face to face, gitu ya, jangan di depan kelas, gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, di mana di sini setiap perilaku itu memenuhi suatu kebutuhan tertentu, bahwa memang anak itu pasti membutuhkan sesuatu ketika melakukan itu. Nah di sini dalam validasi tindakan yang salah kita bisa mengatakan kamu pasti punya tujuan untuk melakukan hal ini atau punya alasan. Kemudian juga kita bisa mengatakan bahwa ketika kamu melakukan ini bisa aja kamu melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Dan di sini juga ada yang lainnya juga, misalnya kamu mungkin melakukannya untuk mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Di sini ini ada teori kontrol ya, yang bahwa di sini dasarnya kita itu dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi ketika misalnya kita sudah istilahnya menangani anak itu, ada muncul rasa dalam dirinya itu untuk memperbaiki kesalahannya. Dan kita harus mengatakan coba apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, kemudian nilai-nilai apa gitu kan yang sudah kita sepakati bersama, itu bisa kita gunakan kata-kata yang seperti itu. Atau kita bisa mengatakan kalau anak kelas bawah, coba gambaran kelas seperti apa yang kamu inginkan, seperti itu. Kemudian nah ini ada contoh penerapan yang sudah saya lakukan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Suaranya Pak. Suaranya kurang. Nah ini. Ini saya sedang menstabilkan identitasnya dengan mengatakan bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah ini sedang memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan jadi apa yang terjadi, gitu kan? Berarti menanyakan kejadiannya terhadap anak. Ini sedang menjelaskan kejadiannya pada saya. Ya, jadi ini temannya itu mengejek. Jadi Hadi itu mengejek nama bapaknya Beril gitu. Jadi bilang ke Beril dengan nama bapaknya seperti itu. Ya, dan yang selanjutnya itu nanti saya menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Hadi gitu. Nanti Hadi mengatakan dia tidak menghormati dan tidak menghargai teman, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekian Bapak Ibu dari saya. Tapi sebelumnya ini sebelum mengakhiri, saya ingin mengetahui dari Bapak Ibu semuanya, dari segitiga restitusi itu mana yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Apakah sudah di tahap yang kedua ataukah masih tahap pertama? Itu kalau misalnya tahap ke-1 tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan apa Bapak Ibu? Ya, menstabilkan identitas. Kalau yang kedua tadi apa? Memvalidasi tindakan yang salah, betul. Kalau yang ketiganya tadi apa? Tahap yang ketiga? Menanyakan keyakinan ya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Boleh silakan
Ya, yang sudah apakah masih tahapan masih memvalidasi ataukah yang pertama menstabilkan identitas sudah pernah gitu ataukah langsung ke tahap kedua atau tahap tiga-tiganya itu sampai menanyakan keyakinan kelas itu sudah sampai situ, berarti silakan dituliskan. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu nanti boleh ditempel. Jadi tahapan menstabilkan apakah sudah pernah melakukan seperti ini gitu. Silakan boleh, kalau sudah boleh ditempelkan di depan di kertas pleno yang sebelah sini. Ya. Apakah sampai menanyakan keyakinan kepada anak bahwa ketika mereka melakukan itu bahwa memang sudah melanggar kesepakatan untuk melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat? Boleh ditempel Bapak Ibu semuanya? Oh iya, tidak usah, tidak perlu diberikan, cukup apa saja tahapan yang mana yang sudah dilakukan. Di sebelah sini ya? Ya, sebelah situ betul. Baik, sambil menunggu, ini ada yang sudah sampai menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, ada juga yang menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah, ada yang baru memvalidasi tindakan yang salah saja, kemudian di sini ada masih tahap tindakan validasi tindakan yang salah, kemudian ada yang sudah semuanya ini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan keyakinan kelas. Alhamdulillah ya, berarti sudah ada yang menerapkan. Kemudian juga tepuk tangan. Bapak Ibu hebat luar biasa ya. Ada yang baru menstabilkan identitas. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kejujuran Bapak Ibu semuanya dan sudah bekerja sama dengan saya di sini dalam memenuhi program diseminasi budaya positif aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 ini. Saya ucapkan terima kasih dan ini moto guru penggerak ya Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya saya bilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap ya Bapak Ibu semuanya ya? Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarsi SPD. Saya mengajar di kelas 1 SD Negeri 4 Kuningan. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Siti Yulia Sofyan SPD, alhamdulillah saya merasa semakin bertambah ilmu dan wawasan saya, sehingga saya termotivasi untuk lebih memperbaiki bagaimana cara menghadapi peserta didik saya agar mereka menjadi peserta didik yang terbiasa dengan melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Ibu Siti, sukses selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.